warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik waktu yang dilewati seorang manusia adalah waktu yang ia gunakan untuk menghambakan diri kepada yang telah menciptakannya, yang memberikan rezeki dan mengatur seluruh hidupnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Hijr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budi rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Muhammad, beribadahlah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian kepada. Sebaik-baik waktu yang digunakan oleh seseorang adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur di subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat ini di kegelapan subuh, di saat kebanyakan orang tertidur pulas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk meramaikan masjid-masjidnya. Yang Allah berikan rekomendasi bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ini di dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini ayat yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Mereka yang senantiasa menegakkan salat, yang membayar zakat ketika terpenuhi syaratnya pada mereka. Kemudian kata Allah, dan mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia seperti ini Allah berikan jaminan mereka lah yang akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu sebenarnya untuk beribadah bukan dia karena tidak mampu secara fisik atau secara ekonomi, secara finansial, bukan dia tidak mampu. Tapi ketika hatinya tidak terbesit, maka dia tidak akan melakukannya. Betapa banyak orang yang fisiknya lebih kuat, usianya lebih muda, tapi tidak terbesit mereka untuk ikut meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang hartanya lebih banyak, yang asetnya lebih melimpah, tapi mereka tidak terbesit untuk mengeluarkannya sebagai zakat atau menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Jadi perkara ibadah yang merupakan seorang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang terbaik, ini bukanlah karena kehebatan seseorang, bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan seseorang, tapi semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hidayah ini salah satu untuk mendapatkannya dengan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tutup ayatnya di dalam surat At-Taubah tadi, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dan asa di dalam Al-Quran, kalau secara bahasa asa itu artinya semoga saja, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah
Allah, maka artinya pasti mereka itulah orang-orang yang akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah dan kita senantiasa berdoa agar dijaga istiqamah untuk terus memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab Tauhid. Kita telah sampai pada bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ayat ini ada di dalam surat Al-A'raf. Allah sebutkan di dalam ayat ini mengajak manusia untuk menggunakan logika mereka, untuk menggunakan akal mereka. Karena memang syariat Allah tidak ada satupun yang bertentangan dengan logika atau akal. Kenapa demikian? Karena yang menciptakan manusia dan akal manusia adalah Allah, yang paling mengetahui mekanisme kerja otak. Dan yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menggariskan syariat bagi manusia juga Allah. Dan ilmu Allah ilmu yang sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu sehingga tidak mungkin ada yang keliru pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah kita dapatkan kontradiksi di dalam ayat-ayat Allah yang kauniyah atau yang syariah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapatkan banyak kontradiksi di dalamnya. Baik, ayat ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia itu, orang-orang musyrik, mereka menyekutukan, menjadikan selain Allah ada objek-objek yang diibadahi, padahal objek-objek tersebut tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan pertolongan bagi mereka di saat-saat mereka membutuhkannya. Dahulu di zaman Nabi SAW diutus, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah, ada manusia-manusia yang menyembah patung. Ada patung yang paling besar diletakkan di Mekah, namanya Hubal. Juga ada patung sepasang laki-laki dan perempuan bernama Isaf dan Nailah. Ini ada kisahnya disebutkan di Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Banyak patung. Ini diibadahi oleh orang musyrik. Selain patung, mereka juga menyembah yang namanya pohon yang dianggap keramat. Ini disebut dengan manat. Mereka juga menyembah batu yang besar yang dianggap angker. Ini namanya Lat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata ukhra. Ini sembahan-sembahan mereka. Selain mereka menyembah batu, pohon, juga mereka menyembah nabi-nabi yang telah meninggal atau orang-orang saleh yang sudah wafat, seperti orang-orang Nasara yang menyembah Isa bin Maryam, Yesus. Juga orang-orang musyrikin Arab yang mereka menjadikan orang-orang saleh seperti Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini nama untuk 5 patung. Yang historinya 5 patung ini asalnya adalah dahulu ketika mereka masih hidup orang saleh, setelah mereka meninggal dibuatkan patungnya dan disembah oleh manusia. Perhatikan di sini objek-objek yang diibadahi selain Allah, ada patung, ada pohon, ada batu, ada nabi, ada orang saleh, juga ada malaikat. Allah sebutkan dalam surat Saba, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah membangkitkan seluruh manusia, Allah panggil para penyembah malaikat, dan Allah juga datangkan malaikat, dan malaikat ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apakah manusia-manusia ini yang dahulu menyembah kalian? Kata para malaikat, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin. Maha suci Engkau ya Allah, mustahil bagi kami untuk mengklaim kami ini sebagai Tuhan untuk diibadahi.
yang mereka ibadahi semasa di dunia dahulu adalah jin yang mengaku-ngaku malaikat. Ini Allah sebutkan dalam surat Saba. Artinya klaim mereka menyembah malaikat. Dari semua objek yang diibadahi ini, kata Allah, coba deh kalian gunakan akal kalian, wahai para penyembah, wahai para manusia. Kalian menyembah objek-objek tersebut, emang mereka menciptakan kalian? Patung, batu, pohon, atau nabi, atau malaikat, atau orang soleh yang sudah meninggal, emangnya mereka itu yang menciptakan kalian? Kan enggak. Terus alasan kalian menyembah mereka apa? Logis tidak? Logis. Karena yang namanya ibadah, penyembahan, ini adalah bentuk utama dari rasa syukur. Ibadah, penyembahan adalah bentuk implementasi yang paling puncak dalam mewujudkan rasa syukur. Dalilnya di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah supaya kalian bisa bersyukur. Dan makna takwa ada dua: melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan itulah yang namanya ibadah. Kita ibadah itu dengan mengerjakan sholat, juga kita beribadah dengan meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan mencuri, meninggalkan berzina wal'iyadzubillah, meninggalkan untuk korupsi, meninggalkan untuk riba. Ini semua bentuk ibadah ketika didasari oleh niat. Maka seorang itu dia bisa bersyukur kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, seperti apapun dia klaim bahwasanya dia telah bersyukur, maka dia belum merealisasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah ingin mengajak manusia untuk berpikir, ayakhluquna ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah kalian ingin menyekutukan Allah dengan objek-objek yang mereka tidak bisa mencipta? Dari sisi apa kalian beribadah kepada mereka? Coba jelaskan secara logis. Patung yang kalian buat sendiri, pohon yang kalian tanam sendiri, batu yang kalian pahat sendiri, kemudian kalian ibadahi. Atau mungkin orang soleh yang sudah meninggal, yang untuk perjalanannya sendiri di alam kubur, dia nggak tahu orang soleh itu apa yang akan terjadi pada dirinya. Apakah dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir atau tidak? Kok kalian ibadahi? Makanya sering kita ceritakan ada lucu orang-orang datang ke kuburan Nabi SAW, bersimpuh di depan kuburan Nabi, lalu mereka mengatakan, wahai Nabi, ini penyakitku sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, tolong sembuhkan wahai Nabi. Dia lupa bahwasanya Nabi SAW meninggal karena sakit. Rasulullah meninggal karena sakit. Silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadits Ummu Salamah, dari hadits Aisyah dan istri-istri beliau, semua menjelaskan Rasulullah wafat karena sakit. Ketika beliau masih hidup saja, masih bisa menggerakkan, masih bisa melakukan apa saja, masih bisa berdoa kepada Allah, ia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Lalu bagaimana setelah beliau meninggal? Nah, ini logika sederhana sebenarnya. Kalau manusia itu mau berpikir, subhanallahil-azim, apa alasan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Objek-objek yang kalian ibadahi itu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak pula melindungi kalian. Kita pernah ceritakan kisah ketika Nabi SAW sebelum hijrah, Islam sudah mendahului beliau di kota Madinah dengan diutusnya duta Islam pertama yang bernama Mus'ab ibn Umair al-Abdari. Ketika diutus untuk mengajarkan kaum muslimin Islam di Madinah sebelum hijrah, pada saat itu semua rumah-rumah penduduk Madinah kecuali Yahud, mereka mulai masuk Islam. Tersisa beberapa saja, di antaranya adalah Amr al-Jumahi, Amr ibn Jumah al-Jumahi. Nah, Amr ibn Jumah ini udah tua, senior,
Dan biasanya yang susah untuk mengikuti ajaran yang mereka anggap baru yang bertentangan dengan leluhur dan nenek moyangnya, itu kebanyakan yang mereka memiliki kedudukan, yang mereka memiliki posisi strata sosial di masyarakat, sehingga mereka mengatakan, apa keuntungan yang saya dapatkan kalau saya mengikuti pemahaman baru tersebut? Menurut mereka, Amr bin Jumah ini di antara seorang yang tidak mau masuk Islam, dan dia memiliki patung yang dia sembah sehari-hari. Ada anaknya bernama Mu'adz ibn Amr ibn Jumah. Mu'adz ibn Amr ini setelah masuk Islam, dia mulai bisa memakai logikanya. Dia melihat patung ayahnya yang setiap hari dibersihkan, setiap hari diberikan wewangian, kemudian disembah. Dia berpikir, apa ya alasannya kok bisa disembah? Akhirnya dia ingin mengajak ayahnya berpikir dan menggunakan logikanya. Mu'adz bin Amr ini mengajak sahabatnya Ibni Jabal, Mu'adz bin Jabal, untuk ngerjain patung ayahnya ini. Diambil, kemudian dilemparkan di tempat sampah, kampung. Jadi terkadang suatu kampung memiliki TPA, ya, tempat pembuangan akhir bagi mereka. Di situ dilemparkan bersama bangkai, mohon maaf, bekas-bekas kain wanita untuk membersihkan haidnya, semuanya dilemparkan di situ. Ketika bangun di pagi hari, Amr bin Jumah ini mencari Tuhannya, Tuhan yang hilang. Dia pun mencarinya, kok nggak ada di tempatnya. Marah nih, keliling-keliling rumahnya nggak ketemu. Hingga akhirnya dia cari keluar rumah sampai dia bertemu dengan patungnya ini di tempat sampah. Dia pun mengambil kembali patungnya, mencucinya, membersihkannya, kemudian memberikan wewangian dan meletakkan lagi di tempatnya seperti semula, diibadah. Ternyata di malam hari anaknya kembali ngerjain ayahnya. Diambil lagi patung ini dan dilemparkan. Besoknya sang ayah bangun, ia melihatnya tidak di posisi awal patung tersebut. Ia pun sudah tahu pasti di tempat sampah. Dia pergi ke tempat sampah, diambil lagi, dibersihkan, diberikan wewangian. Dan kali kedua ini Amr bin Jumah pun mengambil pedang dan memberikan kepada patung ini. Ini pedang, silakan bela sendiri orang-orang yang ingin menyakitimu. Diberikan pedang. Malam harinya datang lagi anaknya, melihat ada pedang yang diikatkan pada patung tersebut. Ia pun semakin memiliki ide gila. Patung ini diikatkan dengan bangkai anjing. Bangkai anjing diikat bersama dengan patung ini untuk lebih menghinakan patung tersebut. Diambil dan dilemparkan di tempat sampah. Besok paginya Amr bin Jumah bangun, melihat di tempatnya tidak ada, dan ia pun mencari ke tempat sampah, melihat patungnya bersama pedangnya sudah diikatkan dengan bangkai anjing. Ia pun mengatakan, "Lau nafa'ata 'an ghairika la nafa'ata 'an nafsik." Wahai patung, kalau seandainya engkau bisa menjaga penyembahmu, niscaya seharusnya engkau sudah menjaga dirimu sendiri. Ternyata tidak bisa. Akhirnya ia pun memakai kembali logikanya, memakai kembali akal dan otak. Dan sebenarnya orang itu tetap pintar, tetap cerdas, hanya karena dia nggak mau pakai logikanya. Dan ini diceritakan oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid, nanti kita akan sebutkan juga sedikit kisahnya. Pada perang Uhud kita sudah bahas di pelajaran siang kita. Tidaklah kaum muslimin kalah di perang Uhud, melainkan salah satunya karena strategi salah satu pemimpin musyrikin pada tentara berkuda yang berhasil mengalahkan pasukan pemanah yang berada di bukit. Pemimpin atau komandan musyrikin pasukan berkuda pada saat itu adalah Khalid bin Walid yang berada di barisan kaum musyrikin. Intinya dia orang yang cerdas, pintar, strategi perangnya tidak pernah kalah. Baik dia berada di barisan musyrikin ataupun berada di barisan muslimin setelahnya, setelah tahun ke-8 Hijriah, gak pernah kalah.
Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menariknya mundur. Kenapa? Khawatir manusia terfitnah. Ini kita menang karena Khalid bin Walid, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan tauhid. Jadi itulah strategi Umar bin Khattab. Intinya Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Tapi ditanya oleh sahabat-sahabat, kok bisa dia baru masuk Islam setelah tahun ke-8 Hijriah? Wahai Khalid, innala na'lam ma fika min al-aql wal razana. Wahai Khalid, kami tahu ente itu orang cerdas, orang pintar. Kok ente telat masuk Islamnya? Artinya orang seperti Anda, anak muda seperti Anda, harusnya bisa menggunakan logika untuk mengetahui bahwasanya patung-patung tersebut tidak berhak untuk diibadahi. Apa jawaban Khalid? Kata Khalid bin Walid, kunna na'uddu uqula ulaika rijal tazimul jibal. Kami dahulu didoktrin di tengah-tengah masyarakat Quraisy bahwasanya logika, akal-akal para pemimpin kami, petinggi-petinggi Quraisy, logika mereka ini, akal mereka ini hebat seperti gunung. Sehingga kami anak-anak muda, kalau berselisih pendapat dengan mereka, kami langsung mengatakan kami yang salah. Jadi doktrinnya seperti itu. Ketika pemimpin-pemimpin kami ini terbunuh pada perang Badar, juga pada perang Uhud, akhirnya setelah generasi-generasi tua ini meninggal, kami yang menggantikannya, kami yang berada pada posisi mereka. Lah ternyata biasa-biasa aja. Gak ada itu orang yang ketika dia menjadi pemimpin langsung menjadi cerdas dan tidak pernah salah. Ketika itu pun kami berpikir, ternyata memang kita salah selama ini. Ternyata memang patung-patung itu tidak berhak untuk diibadahi. Akhirnya Khalid bin Walid, ia pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sendirian. Hingga akhirnya di tengah jalan ia bertemu dengan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As juga begitu, dia orang cerdas. Kenapa telah masuk Islam? Karena mereka selalu menyandarkan, nih kita punya pemimpin, ini senior. Kalau senior masuk Islam, kita masuk Islam. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, kita juga tidak masuk Islam. Kenapa? Mereka ini orang-orang cerdas, mereka ini orang-orang pintar. Kalau mereka saja tidak masuk Islam, maka kenapa kita harus masuk Islam? Jadi mereka terjebak dengan yang namanya doktrin leluhur mereka. Jadi seorang itu sebenarnya kalau dia mau keluar dari doktrin ini dan dia mau pakai logikanya, niscaya dia akan menjadi seorang yang cerdas. Dan salah satu kecerdasan bisa terlihat ketika dia tidak beribadah kepada sesuatu kecuali kepada yang mencipta, yang bisa memberikan perlindungan dan rezeki kepadanya. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama di dalam surat Al-A'raf yang dibawakan oleh penulis, apakah kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak mencipta dan tidak bisa memberikan pertolongan dan mengurusi urusan kalian. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa fi sahihi an Anas, kemudian dari dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika perang Badar, kata Anas bin Malik, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam luka dan mengalirkan darah. Wa kusirat rabaiyah, dan gigi beliau patah. Rabaiyah, jadi manusia itu punya dua gigi seri. Setelah gigi seri itu namanya rabaiyah. Itu patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memegang kepalanya yang mengalirkan darah dan melihat giginya yang patah, beliau pun mengatakan, "Kaifa yuflihu qawm syaddu ra's nabiyihim wa kasaru rabaiyah." Bagaimana mungkin orang-orang Quraisy, musyrikin ini ketika perang Uhud, bagaimana mungkin orang-orang ini, musyrikin ini bisa mendapatkan hidayah sementara mereka telah melukai kepala Nabi mereka dan mematahkan gigi Nabi mereka. Artinya di sini seakan-akan Nabi SAW mengatakan, ini mereka udah gak akan pernah masuk Islam lagi. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Kenapa? Karena hidayah itu bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hidayah itu milik Allah. Innama 'alaikal balaghu wa 'alaina al-hisab. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'd kepada nabinya, wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan, bukan menghakimi manusia. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dalam firman-Nya surat Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, urusan hidayah itu bukan urusanmu. Bisa saja Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka, dan bisa saja Allah biarkan mereka mati di atas kekufuran dan Allah akan mengadab mereka. Kalau kita perhatikan ketika perang Uhud ini, siapa yang berada di barisan kaum musyrikin? Ada Khalid bin Walid yang tadi kita ceritakan. Ada Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Ada Amr bin Al-As. Ada Wahsy. Wahsy itu yang membunuh Hamzah. Ada Hindu bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, ikut perang. Dan ada orang petinggi-petinggi musyrikin Quraisy yang tadinya musyrik hingga akhirnya nanti masuk Islam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Urusan hidayah bukan urusanmu. Engkau adalah manusia biasa wahai Muhammad. Engkau tidak memiliki sesuatu untuk melindungi dirimu sendiri. Kepalamu luka, gigimu patah. Engkau manusia biasa dan engkau tidak mengetahui perkara gaib. Karena nanti Khalid bin Walid akan masuk Islam, Abu Sufyan akan masuk Islam. Justru mereka menjadi komandan-komandan besar di dalam Islam. Persia takluk di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Ketika diutus Umar bin Khattab ke Persia, ia membawa pasukan Persia ratusan ribu, kaum muslimin hanya sekian. Tapi kata Khalid bin Walid yang menggetarkan Persia, jitukum birijal yuhibbuna al-maut kama antum tuhibbuna al-hayat. Kata Khalid bin Walid, aku datang membawa pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Allah. Goyang Persia, tunduk, Tustar langsung berhasil ditaklukkan. Tustar itu ada di Persia. Disitulah ditemukan jasadnya Nabi Daniel. Ketika itu utuh jasadnya tanpa formalin, karena memang Nabi itu jasadnya tidak termakan oleh bumi, tidak terpengaruh proses reaksi oksidasi. Intinya ketika Umar bin Khattab dikirimkan surat oleh Abu Burda, Abu Musa Asy'ari, dikirimkan, ia pun memerintahkan untuk menggali 13 lubang di malam hari. Gali 13 lubang tersebut yang berjauhan, kemudian masukkan jasad Nabi Daniel ini kepada salah satu lubang tersebut agar manusia tidak mengetahui lubang yang mana. Yang lainnya fiktif. Hanya satu yang benar-benar kuburan Nabi Daniel. Itu kenapa? Karena Umar bin Khattab yang belajar langsung dari Nabi SAW mengetahui bahwasanya di antara kesyirikan yang paling sering terjadi sejak zaman jahiliyah adalah pada pengkultusan dan pengagungan secara berlebihan kepada orang-orang saleh. Maka beliau tutup pintu itu. Makanya di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang dari ziarah kubur. Melarang. Kenapa? Karena khawatir masih ada sisa-sisa peninggalan keyakinan sebelumnya masa jahiliyah yang mereka selalu mengagungkan secara berlebihan, berdoa meminta perlindungan kepada penghuni kubur. Nanti ketika nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keislaman, bahwasanya semua itu yang memberi atau yang menahan hanya Allah, ketika ini sudah mantap di hati kaum muslimin, maka Rasulullah izinkan untuk ziarah kubur. Kata Nabi SAW dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dahulu aku larang kalian dari ziarah kubur. Kenapa? Kita sudah tahu tadi alasannya. Dan sekarang ziarahlah kepada kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian atau untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan berdoa kepada penghuni kubur, tapi mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur itu lebih butuh kepada doa kita.
mereka sudah tidak bisa berdoa, amalan mereka terputus. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia seakan-akan menghakimi orang-orang musyrikin pada saat itu. Mereka tidak akan ada lagi yang mendapatkan hidayah, padahal hidayah itu adalah urusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan untuk menyampaikan, dan ini tidak mengurangi sama sekali kehormatan dan ketinggian kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim, ketika terjadi perang Bi'r Ma'unah, kita ingat Bi'r Ma'unah itu setelah perang Uhud, ada beberapa orang mereka meminta kepada Nabi untuk mengutus yang akan menjadi pengajar Al-Quran. Ini kita sudah ceritakan, dikirimlah ada Khabbab bin Arad dan ada sahabat-sahabat yang lain dikirim untuk mengajarkan Al-Quran. Ternyata mereka dijebak dan dibantai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dan marah. Kenapa? Karena yang namanya utusan delegasi secara hukum internasional sejak zaman dahulu tidak boleh dibunuh. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah. Di setiap salatnya, kata Abdullah bin Umar, setiap kali beliau bangkit dari rukuk, dan setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Wahai Allah, laknatlah si fulan, si fulan, dan si fulan. Makanya Syafi'iyah memandang bahwasanya kunut subuh ini hukum asalnya sah-sah saja. Bahkan sunnah berdasarkan hadis Anas bin Malik yang lain, karena mereka mensahihkan hadis tersebut. Hanya saja para peneliti hadis memandang hadis tersebut dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Tapi ada sebagian yang menggunakan ini, ada Sahih Muslim hadis Abdullah bin Umar, mereka menyatakan kunut itu hukum asalnya sah-sah saja setiap selesai dari bangkit dari rukuk. Tapi tentunya ketika ingin mengkhususkan satu bentuk ibadah, ini tauqifiyah, harus berdasarkan kepada dalil. Hanya saja inilah ijtihad para ulama, harus saling melapang dada ketika perbedaan pendapat ini masing-masing dibangun di atas dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang kunut subuh mereka berlandaskan di atas dalil, yang tidak kunut subuh juga berlandaskan di atas dalil, dan itulah hukum asalnya. Karena kata Abdullah bin Umar, Rasulullah ini baru kunut, dan itu semua salat ketika terjadi peristiwa pembantaian tadi. Berarti di selain peristiwa pembantaian, apakah beliau kunut? Tidak kunut. Maka hukum asalnya tidak kunut. Seorang baru kunut ketika ada dalil yang mendukungnya. Hanya saja ini perkara ijtihad, sah-sah saja. Kata seorang penyair, ma kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadhun minan nadhari. Tidak setiap perbedaan pendapat itu bisa ditolerir kecuali perbedaan pendapat yang masing-masing dibangun di atas dalil. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, itu bukan urusanmu, itu semua adalah kembali kepada urusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bawakan hadis yang terakhir. Kata penulis rahimahullah, wa fihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat wahai Muhammad. Kita sudah kisahkan pada sirah nabawiyah dari tahun pertama beliau diangkat sebagai nabi sampai tahun ketiga, ini fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Ketika masuk tahun ketiga, turun firman Allah ini, dan juga yang ada dalam surat Al-Hijr, fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, sampaikan secara terang-terangan apa yang diwahyukan kepada. Maka sejak saat itulah
beliau mulai berdakwah, dan yang pertama kali beliau diperintah oleh Allah untuk didakwahi adalah keluarga beliau. Maka beliau naik ke atas bukit Sohab, ada yang mengatakan di atas bukit Abu Qubais. Beliau pun memanggil orang-orang Quraisy. Wa sabaha. Wa sabaha ini dulu digunakan orang-orang Arab ketika ada pasukan yang menyerang. Sehingga ketika ada yang teriak wa sabaha, semua panik dan akan datang berkumpul kepada orang yang memanggil. Ketika semua berkumpul, di situ ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Manaf, orang-orang Quraisy. Kemudian kata Rasulullah, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang datang untuk menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan berita yang aku sampaikan? Mereka satu suara mengatakan, nah, ma jarabna 'alaika kadiban. Ya, pasti kami benarkan berita yang kau sampaikan, karena kami tidak pernah mendapati kedustaan satupun darimu. Akhirnya beliau pun mengatakan, inni lakum nadhirun mubin. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun langsung tepuk tangan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada salah satunya di situ seorang yang bernama Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib, atau yang kita kenal dengan Abu Lahab. Ia pun mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka sayyara al-yawm alihada wa mithlihi jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan ucapanmu ini engkau mengumpulkan kami di sini? Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada Abi Lahabin tab. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang dimaksud bukan tangan saja, tapi seluruh Abu Lahab celaka dan dia binasa. Intinya ketika itu pun Nabi SAW mengatakan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai pamanku Al-Abbas, ucapkanlah la ilaha illallah, karena hanya dengan la ilaha illallah engkau bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Sofiyah bintu Abdul Muttalib, wahai bibiku Sofiyah, juga ucapkanlah la ilaha illallah, hanya itu yang bisa menyelamatkan. Kemudian kata Rasulullah, wa ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni 'anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dari hartaku apa yang kau inginkan, tapi ketahuilah aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu di sisi Allah kecuali engkau mengucapkan la ilaha illallah. Maka inilah dakwah kita, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memprioritaskan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid, dan mereka menyadari mereka hanya menyampaikan, hanya menjelaskan tentang Islam dan tauhid ini kepada manusia, tapi mereka tidak dituntut untuk memaksa manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat ini dibawakan oleh penulis dengan bab yang setelahnya nanti kita akan jelaskan juga. Jadi penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di muka bumi ini, semua objek di muka bumi ini yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam Sahih Bukhari, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin tertinggi manusia, anak keturunan Adam. Bahkan Nabi Adam pun nanti akan berada di bawah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan dan sudah kita ceritakan tentang asy-syafa'atul uzma ketika di padang mahsyar. Intinya, penulis ingin menjelaskan bahwasanya makhluk terbaik di muka bumi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan demikian, dengan ketinggian posisi beliau tidak bisa mencipta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mencipta dan juga tidak bisa mengurusi manusia, tidak bisa memberikan kebaikan kepada manusia, tidak bisa menolak keburukan dari manusia. Nanti pada bab setelahnya penulis akan membawakan tentang makhluk-makhluk di langit, dan yang terbaik adalah Jibril alaihissalam. Kita akan bawakan kisahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Jibril ini
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu di langit dan ia berbicara, Jibril juga malaikat-malaikat yang lain langsung pingsan. Mereka tidak bisa menguasai apapun di alam semesta ini. Mereka pingsan. Jibril ketika nanti kita akan bacakan hadisnya insya Allah. Penulis ingin menjelaskan bahwasanya semua apa yang ada di bumi, dari yang paling jelek sampai yang paling terbaik, Nabi kita Muhammad SAW tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Alasannya karena ia tidak bisa mencipta dan ia tidak bisa mengatur alam semesta ini, tidak bisa melindungi dari keburukan, tidak bisa memberikan kebaikan. Kalau seandainya yang terbaik saja Muhammad SAW, lalu bagaimana dengan yang derajatnya lebih di bawah Nabi kita Muhammad SAW? Berikutnya nanti kita akan sebutkan tentang penduduk langit pada episode berikutnya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan kalau pertanyaan. Kita kembalikan kepada moderator. Di awal tadi disampaikan ada beberapa nama-nama berhala. Cukup unik sebenarnya. Saya mau menanyakan terkait tentang sejarah kronologis. Apa mereka menyembah? Kronologisnya ini. Tidak mungkin dia tiba-tiba kemudian akhirnya menyembah patung terbuat dari batu atau yang terbuat dari kayu pahat atau pepohonan gitu. Dan kalau doktrin tadi kan sebelumnya sudah ada. Nah, ini kronologis jauh sebelumnya sehingga dia akhirnya memutuskan untuk menyembah patung itu gitu. Ini mohon penjelasan Ustaz. Dan disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Nuh. Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra." Ketika Nabi Nuh mengajak, dan kita harus pahami kaumnya Nabi Nuh adalah manusia pertama yang melakukan kesyirikan. Jadi jarak antara Nabi Adam sampai sebelum datangnya Nabi Nuh ada 10 generasi ini tidak pernah terjadi kesyirikan. Ada kemaksiatan, pembunuhan antara Qabil dan Habil, tapi tidak pernah terjadi kesyirikan. Sebagaimana disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dahulu manusia itu hanya ada satu keyakinan selama 10 generasi, barulah setelah itu mereka melakukan kesyirikan. Kalau kita lihat Nabi Nuh namanya Nuh bin Lamak, bin Mutawsyikh, bin Ukhnuf, bin Yam, bin Mihlail, bin Qainan, bin Anush, bin Syif, bin Adam. Ada 10 kakek sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada 10 generasi. Ada yang bisa ulang, saya kasih hadiah. Ketika ada 5 nama tadi, mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah karena hanya mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Siapa itu Tuhannya? Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Kata Abdullah bin Abbas sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, 5 nama ini, 5 patung ini asalnya adalah 5 nama orang saleh di zamannya Nabi Nuh. Yang mana ketika orang saleh ini masih hidup sangat inspiratif, menjadi inspirasi bagi manusia pada saat itu. Ketika mereka melihat 5 orang ini rajin beribadah, mereka pun termotivasi untuk ikut beribadah. Mereka meninggal satu persatu. Setelah meninggal, motivasi untuk beribadah tadi langsung turun. Mereka pun mulai bermalas-malasan beribadah. Datang syaitan, iblis membisikkan, kenapa kalian tidak buatkan gambar
wajah orang-orang tersebut, letakkan di tempat-tempat ibadah kalian. Sehingga ketika kalian melihat lukisan mereka, wajah mereka, kalian akan teringat kembali hari-hari yang dahulu kalian termotivasi ketika beribadah bersama mereka. Dibuatlah dan tidak diibadahi sama sekali. Generasi itu mati, meninggal, berganti generasi setelahnya. Lalu iblis datang mengabarkan bahwasanya kalau cuma gambar itu kurang greget, buatkan patungnya. Maka dibuatlah mujassam, dibuatlah patung. Apakah diibadahi? Belum. Pada saat itu juga belum diibadahi. Hanya sebagai pemberi motivasi bahwasanya dahulu mereka yang orang-orang saleh, ketika keberadaan mereka akan memberikan motivasi bagi orang yang ada di sekitar. Sampai berganti generasi, kata Abdullah bin Abbas, wa nusiyan ilm, dan kebanyakan manusia itu malas belajar hingga ilmu itu terus terkikis. Fa'ubidat, maka akhirnya patung-patung itu pun diibadahi. Iblis datang mengabarkan kepada generasi yang berganti yang datang setelahnya, dahulu nenek moyang kalian itu mereka beribadah, mereka meminta kebaikan, mereka meminta hujan atau meminta perlindungan, dihindarkan dari musim paceklik kepada patung-patung ini. Akhirnya mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut. Jadi kesyirikan itu tidak terjadi secara langsung syirik. Begitu juga maksiat, tapi ada tahapan-tahapan. Makanya di dalam syariat Allah bukan hanya pengharaman pada perbuatannya yang merupakan pengharaman akhir, tapi ada namanya pengharaman wasilah, pengharaman proses dan sebab yang akan mengantarkan pada pengharaman besar tadi. Contohnya, ini gampang ya. Contohnya tentang zina. Zina ini diharamkan, pengharaman akhir. Tapi ternyata Allah itu tidak hanya mengharamkan zinanya saja, tapi setiap sebab yang bisa mengantarkan kepada zina diharamkan. Dimulai dari haramnya bagi laki-laki untuk melihat wanita yang bukan mahramnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahramnya. Kemudian Allah mengatakan kepada wanita-wanita mukminah pada ayat setelahnya, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim." Dan katakan kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang pertama, pandangan. Kemudian yang berikutnya adalah ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini lebih mendekati lagi. Allah katakan kepada para wanita di dalam surat Al-Ahzab, "Wa qarna fi buyutikunna." Maka diamlah kalian di rumah-rumah kalian, jangan campur baur dengan laki-laki di luar. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, menampakkan lekuk-lekuk tubuh kalian kepada laki-laki yang bukan mahram. Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga, larangan untuk khalwat. Kalau tadi ikhtilat itu dalam satu area mungkin banyak laki-laki, banyak perempuan, itu dilarang. Kemudian yang lebih intens lagi adalah laki-laki dan perempuan berduaan. Ini juga dilarang. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berdua-duaan melainkan yang ketiga syaitan. Ada yang lebih dekat lagi, yaitu larangan menyentuh kulit atau apapun dari wanita yang bukan mahram. Dan riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa al-mar'ata la tahillu lahu." Kalau seandainya seorang laki-laki ditusukkan di kepalanya paku atau jarum, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi secara bertahap dilarang. Begitu juga kesyirikan. Makanya Nabi SAW melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, la'anallahu musawwirin, lebih banyak hadisnya, innal malaikata la tadkhulu baitan fi surah wala kalim. Allah melaknat para penggambar pelukis makhluk bernyawa. Karena ini ternyata tidaklah terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh, melainkan melewati tahapan-tahapan. Setelah mereka melakukan kesyirikan, terbentuklah doktrin bahwasanya nenek moyang kita dahulu
menyembah ini bisa seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Jadi ada prosesnya. Makanya Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam." Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa secara berlebihan. Artinya, tidaklah Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan, melainkan diawali dengan mereka terlalu menyanjung Nabi Isa secara berlebihan. Mereka mengatakan, ini Nabi Isa penciptaannya itu nggak sama seperti manusia lain. Ini spesial, berarti dan seterusnya, cocok logi, hingga akhirnya diangkat sebagai Tuhan, disetarakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul ada prosesnya. Jazakallahu khair sudah diingatkan. Barakallahu fiik. Mungkin tabayun Ustaz. Yang dimaksud dengan hadis Bukhari itu tadi, mungkin tadi ada yang menyebutkan awalnya syair begitu ya. Syair. Dulu kan syair begitu dibangga-banggakan. Terus kemudian syair itu tidak tahan lama. Akhirnya kemudian siapa yang membuat syair ini? Terus kemudian kayak tadi mungkin larinya ke foto, kemudian foto nggak tahan lama juga, gambar maksudnya, terus patung. Mungkin itu yang dimaksud dengan hadis tadi ya. Jelas ada proses, ada tahapan ya kepada perkara ini. Baik. Ini waktunya sudah lewat 5 menit. Saya kira cukup sampai di sini. Saya kira nanti kalau ada pertanyaan setelah kajian ini bisa langsung ke Pak Ustaz. Baik, tutup sekian. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Intinya menjaga tauhid, menjaga akidah, menjaga keyakinan. Ini adalah hidayah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang Ia pilih. Yang dengan hidayah ini seorang bisa menggunakan akalnya, seorang bisa menggunakan logikanya, dia bisa berpikir lebih sehat, dia bisa terlepas dari ikatan-ikatan doktrin. Jadi kita harus paham, jadi sebagian manusia terkadang mereka terlalu menyanjung dan mengkultuskan sebagian orang, seakan-akan dia mengekang logikanya tunduk kepada logika orang lain. Kita harus sadar bahwasanya semua manusia, selama dia manusia, pasti memiliki kesalahan, keterbatasan, sehingga tidak ada yang sempurna. Dikatakan Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu biqaulihi wa yurad. Jadikan ini sebagai landasan cara berpikir kita di dalam Islam. Jadikan ini sebagai landasan berpikir kita agar kita tidak taklid buta, hanya ikut-ikutan. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu biqaulihi wa yurad. Semua manusia, ulama, syekh, kiai, ustaz, setinggi apapun derajatnya di tengah-tengah komunitasnya, maka semua orang bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sadari dan pahami ini, seperti apapun seorang berbicara, menjelaskan tentang sesuatu, kalau dia tidak melandaskan kepada dalil dari Al-Quran atau Sunnah, maka mohon maaf. Sehingga dahulu ungkapan para ulama, Asy-Syafi'iyyu habibul lana wal haqqu ahabbu ilaina. Imam Syafi'i dengan keluasan ilmunya yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal, dia adalah orang yang sangat kita cintai. Tapi kebenaran lebih kami cintai dari Imam Syafi'i. Artinya, kalau Imam Syafi'i salah, maka kami akan lebih memilih kebenaran. Dan Imam Syafi'i sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sempurna atau maksum. Kata beliau, "Idza ra'aytum qawli yukhalif hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadribu qawli 'arad al-ha'id." Kalau kalian melihat ada ucapanku, ada madhabku, ada pendapatku yang menyelisih hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke tembok. Artinya, tolak ucapanku dan ambil hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan ini bentuknya tawadhu, dan tidak ada di dalam madhab beliau kita dapati, oh ini hanya ijtihad Imam Syafi'i tanpa dalil, kayak gitu. Imam Syafi'i ini ahlul hadis,
syekhnya, gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Ada 3 hadis di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' meriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Alfiyatul Hadith sebagai silsilah Dhahabiyah. Hadis yang paling kuat sanadnya kalau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Jadi mereka ini ulama-ulama kita semua yang kita harus hormati dan kedudukan mereka kita junjung tinggi. Tapi kedudukan mereka yang tinggi ini tidak kemudian menjadikan mereka maksum, tidak pernah salah, karena itu hanyalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makhluk bahkan objek terbaik di muka bumi ini tidak berhak untuk kita katakan bisa mengatur alam semesta, karena semuanya yang mengaturnya hanya Allah. Tidak pantas untuk diibadahi, tapi beliau kita muliakan karena dengan beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah Islam ini kepada kita. Jadi kita tempatkan Nabi kita pada tempatnya sebagai seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, tapi juga beliau seorang Rasul yang wajib untuk dibenarkan dan diikuti syariatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.